Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Hari ini teman-teman sudah masuk ke sesi 14 dengan judul materi artikel ilmiah. Nah sebelumnya teman-teman kita harus cari tahu dulu nih, apa sih itu artikel ilmiah? Jadi artikel ilmiah itu merupakan tulisan yang berisi gagasan, ide, dan pemikiran dari seseorang maupun sekelompok orang melalui proses seperti apa, yaitu proses penelitian maupun non-penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan yang pertama ada sistematika, seperti dari pendahuluan, kemudian sampai dasar pustaka, lalu kita lihat metodenya dan juga kaidah tertentu sehingga data yang ada itu dapat diuji kebenarannya. Nah, bagaimana sih karakter artikel ilmiah itu? Yang pertama, pastinya akan menyajikan informasi dan ide untuk pemecahan masalah ya, dari rumusan masalah yang sudah teman-teman ajukan. Kemudian informasi yang ada di dalamnya itu akan ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid gitu ya, dari uji yang diteliti gitu ya. Kemudian ada informasi disampaikan pasti secara objektif, tidak boleh subjektif, tidak boleh bias gitu. Nah, kemudian didasarkan pada hasil pemikiran yang logis dan empiris, kemudian yang terakhir pastinya akan menggunakan bahasa yang baku dan tersistematis. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan laporan penelitian yang sudah kita pelajari di sesi 12. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya artikel ilmiah dengan laporan penelitian yang kita sudah pelajari di sesi 12? Jadi nanti teman-teman akan menemukan sedikit perbedaan gitu ya. Tapi intinya kalau artikel ilmiah sendiri itu biasanya adalah tulisan penelitian yang nantinya akan dipublikasikan gitu teman-teman di sebuah jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal itu kan kumpulan dari artikel ilmiah gitu ya yang dipublikasikan. Nah, lalu biasanya jumlah halamannya gitu ya atau isinya itu tidak akan sepanjang dengan laporan penelitian. Laporan penelitian kan salah satunya misalkan seperti skripsi, tesis, disertasi yang memang panjang gitu. Tapi kalau artikel ilmiah itu tidak sepanjang itu. Nah, terus bagaimana sistematika penulisannya gitu ya? Yang pertama pastinya akan ada judul ya, teman-teman. Kemudian ada penulis gitu ya. Dalam satu halaman yang sama dari judul langsung di bawahnya ada penulis. Kemudian akan ada abstrak sama seperti laporan penelitian, ada pendahuluan metode penelitian, hasil, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Nah, kita langsung breakdown gitu ya, satu persatu dari mulai judul terlebih dahulu. Nah, judul sebenarnya sama ya seperti sesi 12 kemarin, jadi pastinya bersifat informatif, menarik, memuat variabel yang diteliti, dan biasanya tidak lebih dari 12 kata ya teman-teman. Nah, berikut ini saya sudah menampilkan gitu ya teman-teman, salah satu contoh judul dalam sebuah artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, judul yang saya highlight warna kuning, itu merupakan judulnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini tidak lebih dari 12 kata. Ya, ada analisis postkolonial pada novel Tak Ada Esok karya Mokhtar Lubis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena dia itu merupakan judul sebuah novel atau karya, maka dia ditulis miring gitu ya. Intinya ini disesuaikan saja dengan pelajaran bahasa Indonesia yang sudah pernah teman-teman pelajari tentang EYD gitu ya. Nah, kemudian teman-teman judul di sini biasanya di atasnya sebuah artikel ilmiah tuh sudah ada seperti ini template-nya gitu ya. Misalkan volume berapa, nomor berapa, tahun berapa gitu. Ya, itu untuk judul gitu. Dan pastinya harus berisi dengan variabel yang diteliti. Kita kan dari judul ini langsung tahu ya, oh yang diteliti itu adalah novel ini, kemudian karyanya siapa dan apa sih yang diteliti gitu ya, analisis apa. Nah, kalau di sini dia menganalisis terkait tentang teori postkolonial seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, itu untuk judul. Selanjutnya nih, kalau sudah bahas judul, pasti di bawahnya akan ada nama penulis. Ini masih dengan contoh yang sama. Kita coba lihat yang bawah di sini. Nah, di bawah judul, teman-teman akan lihat nama penulisnya. Ini. Nah, nama penulis teman-teman, yang pertama tidak boleh pakai gelar ya, tidak pakai gelar akademik atau gelar yang lain seperti haji, hajah itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ditulis menggunakan menggunakan nama lengkap kita gitu ya, seterang-terangnya tanpa ada gelar apapun. Kemudian urutan penulis itu berdasarkan besaran kontribusi teman-teman. Jadi kalau misalkan dia itu adalah penulis pertama ya, yang memang paling banyak berkontribusi dalam tulisan tersebut, maka dia tulisnya di paling pertama sini teman-teman. Gitu. Biasanya akan ada penomoran seperti ini ya, gitu. Kemudian ini penulis kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau misalkan penulisnya sampai 5 tuh biasanya juga bisa gitu, tapi pokoknya sesuai urutan gitu. Nah, kenapa sih ada tulisan 1, 2, 3 seperti ini? Itu bisa kalau misalkan mereka beda identitas gitu ya teman-teman gitu. Jadi bisa tulis misalkan 1 Lutfi Saifuddin, ternyata dia Universitas Siber Asia misalkan. Ternyata yang kedua Universitas Indonesia, yang ketiga universitas mana gitu ya. Tapi kalau ketiganya itu satu universitas maka bisa seperti ini. 1, 2, 3, kemudian Universitas Pakuan seperti ini. Gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah
nama penulis, maka harus mencantumkan email untuk korespondensi seperti ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan nanti si reviewer akan kontak gitu ya, harus mengontak siapa nih untuk perbaikan atau misalkan untuk publikasinya atau seperti apa. Nah, akan mengontak korespondensinya di sini. Jadi email akan tulis di bawah sini gitu ya, teman-teman. Gitu. Bisa satu email, bisa 3 email semua penulisnya juga bisa dicantumkan di sini gitu. Oke deh. Nah, terus untuk kayak naskahnya diterima kapan dan lain sebagainya itu biasanya mengikuti dengan si template artikel dari jurnal yang menerbitkan seperti itu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk penulis jangan menggunakan gelar akademik. Oke, selanjutnya teman-teman untuk nama penulis sudah. Ya, selanjutnya adalah abstrak. Nah, untuk abstrak sendiri teman-teman, sebenarnya kan teman-teman sudah belajar ya kemarin di sesi 12 itu sama. Pastinya abstrak itu biasanya nggak akan lebih dari 250 kata ya, dan satu paragraf seperti ini. Dan tidak mungkin ada paragraf menjorok gini tuh, tidak ada ya. Ini nggak ada, jadi satu kayak gini aja. Kemudian jangan lupa pasti akan ada kata kunci ya, gitu. Kata kuncinya yang merepresentasikan penelitian teman-teman. Misalkan ini kan terkait tentang kemiskinan, kemudian ada ini backgroundnya komunikasi massa, kemudian menggunakan teori representasi dan juga semiotik gitu. Jadi disesuaikan saja. Nah, ini adalah contoh yang bahasa Inggris teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau bahasa Inggris itu pasti miring gitu ya. Jadi tolong miringkan atau menggunakan italic gitu. Oke, nah biasanya ada yang pakai bahasa Inggris dulu dimiringkan terus baru abstrak bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Jadi disesuaikan saja dengan template artikel jurnal yang mau teman-teman publikasikan gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi semuanya huruf miring. Oke, itu untuk abstrak teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Nah, bedanya teman-teman sama yang kemarin gitu ya. Kalau di sini pendahuluan tuh juga sama, udah termasuk latar belakang, kemudian juga ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tapi bedanya adalah dengan penelitian yang kemarin, bahwa tiga-tiganya sudah dimasukkan ke dalam satu bagian aja pendahuluan gitu. Jadi habis latar belakang, teman-teman tulis rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam paragraf yang dimasukkan ke dalam bagian ini gitu. Jadi tidak lagi ada subjudul rumusan masalah 1 apa 2 apa 3 apa, tidak seperti itu, tapi dimasukkan langsung dia melebur gitu ya ke dalam satu bagian pendahuluan ini gitu ya. Jadi jangan lagi dibikin subbab yang berbeda gitu. Misalkan pendahuluan di sini langsung latar belakang, ini nih tidak, hanya pendahuluan satu saja tapi sudah terdiri dari 3 tadi. Apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Oke, itu ya bedanya dengan artikel ilmiah. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia ditebalkan gitu ya. Seperti ini. Itu bagaimana representasi kemiskinan dalam film Parasite gitu. Tujuannya adalah untuk menemukan representasi kemiskinan dalam film tersebut. Gitu. Jadi langsung dimasukkan ke dalam paragrafnya gitu. Tidak dibikin subbab yang berbeda seperti itu. Oke, nah di sini juga harapan untuk memberikan manfaat penelitiannya seperti apa juga dimasukkan ke dalam satu bagian yang sama, yaitu pendahuluan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk metode penelitian. Nah, metode penelitian sama seperti yang kita sudah bahas di sesi 12 ya, teman-teman. Jadi di situ ditulis mau seperti apa gitu ya. Penelitiannya itu dilakukan dengan cara apa? Misalkan dengan pendekatan apa? Kualitatif, kuantitatif, kemudian dia menggunakan teori apa gitu. Kemudian mungkin misalkan ada wawancara kah, atau misalkan survei dan lain sebagainya, itu dijelaskan sejelas-jelasnya di metode penelitian ya, seperti itu. Dan biasanya juga nih teman-teman, misalkan teman-teman kasih tahu nanti di bedahnya analisis ini menggunakan teori bla bla bla, ada juga yang nanti menjelaskan sedikit seperti satu paragraf terkait dengan teori yang mau dipakai. Misalkan teori film, nanti kita kasih tahu film menurut apa-apa adalah bla bla bla, kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil sama seperti penjelasan di sesi 12, teman-teman bisa lihat lagi. Jadi intinya kalau hasil, misalkan teman-teman itu terkait film, atau misalkan teman-teman dari background seperti akuntansi atau manajemen yang memang mengambil data di lapangan, hasil itu berarti adalah data dari lapangan, itu teman-teman perlihatkan gitu ya dalam artikel ilmiah tersebut gitu. Nah, nanti di bahasannya baru tuh dianalisis menggunakan teori yang sudah teman-teman jelaskan di bagian sebelumnya gitu. Nah, untuk kesimpulan juga sama teman-teman seperti yang kita sudah bahas ya di sesi 12. Jadi di sini teman-teman menyimpulkan apa sih yang sudah teman-teman lakukan, mengambil data dan juga menganalisis dengan teorinya, kemudian teman-teman tarik kesimpulan di sini.
Nah, daftar pustaka juga sama. Nah, teman-teman perhatikan lagi kalau di artikel ilmiah sesuaikan dengan template artikel jurnal yang teman-teman tuju. Ada yang menggunakan APA style berapa, ada juga yang pakai Chicago style dan lain sebagainya. Jadi harus dipahami betul gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan template artikel, maka teman-teman sudah bisa langsung menyesuaikan sih, masukin di situ saja gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing harus input di tempat lain atau gimana gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman kita masuk bagaimana sih ragam bahasa untuk penulisan artikel ilmiah. Sebenarnya ini sama saja dengan untuk penelitian ya teman-teman, tapi kemarin kita belum bahas terkait ragam bahasanya. Nih teman-teman, yang pertama pastinya harus bahasa Indonesia yang baku ya, jadi tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia seperti kita sehari-hari gitu, tidak boleh. Misalkan ngomong tidak itu jadi enggak, ngomong bukan bicara, tapi kita malah pakai ngomong, nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus gunakan bahasa yang baku dan juga logis gitu ya, berterima dengan nalar. Jadi nggak boleh ngalor ngidul seperti itu ya. Jadi harus benar-benar logis karena kan kita mau cari data yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya kevalitannya dan kebenarannya gitu. Kemudian kuantitatif gitu ya, maksudnya terukur gitu ya gitu. Nah kemudian tepat. Oke, jadi harus to the point aja gitu. Jangan mau bahas satu bahasan aja tapi muter-muter gitu loh. Terus bahasanya juga apa ya? Ya tadi ya ngalor ngidul seperti itu. Nah kemudian harus menggunakan bahasa Indonesia yang denotatif. Jadi bukan konotatif. Konotatif itu kan misalkan peribahasa lah, menggunakan idiom dan lain sebagainya gitu. Nah itu tidak boleh gitu. Jadi harus sebenar-benarnya makna gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kita misalkan menulis sebuah penelitian atau artikel ilmiah terus kita menggunakan peribahasa atau bahasa yang puitis, itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi harus denotatif makna sesungguhnya. Kemudian ringkas, jadi harus singkat, padat dan jelas. Jadi jangan bertele-tele gitu. Jadi langsung pada tujuannya saja gitu, mau menjelaskan apa. Dan terakhir ada runtut ya, harus berurutan gitu, sesuai dengan sistematika yang tadi kita sudah bahas, mulai dari judul, penulis, dan terakhir daftar pustaka. Oke, kita sudah bahas ragam bahasa artikel ilmiah. Sekarang teman-teman kita akan melihat secara langsung gitu ya, bagaimana sih penulisan artikel ilmiah gitu, dari yang tadi kita sudah pelajari. Nah, di sini teman-teman salah satu contoh template artikel ya dalam sebuah jurnal ilmiah gitu ya yang saya ambil dari internet. Jadi ini contoh template-nya seperti ini. Pertama-tama yang kita tadi sudah pelajari bahwa judul itu ya pasti di atas seperti ini ya. Dan ditulis biasanya menggunakan jenis hurufnya itu Times New Roman, dan biasanya kalau ini dia mintanya ukurannya 12 gitu, dan pasti akan cetak tebal atau di bold gitu ya teman-teman. Biasanya ditentukan maksimal 12 kata, jadi teman-teman harus kreatif mungkin gitu ya untuk mencari judul yang ciamik gitu tapi sudah merepresentasikan variabel yang teman-teman teliti. Misalkan meneliti film, ya filmnya harus ditunjukkan itu film apa, menganalisis apanya, mungkin pakai teori apa, seperti itu ya. Nah, kemudian ini teman-teman lihat tadi kita sudah bahas apa untuk penulisnya di sini ya. Ada penulis 1, 2, dan 3. Biasanya dia kecil hurufnya gitu. Tidak boleh disingkat, tidak boleh pakai gelar akademik ataupun gelar yang lainnya. Kemudian di sini ada dari mana sih asalnya gitu. Kalau di sini kan dia dari sebuah jurusan Fakultas Seni dan Desain. Nah, kita bisa bilang di sini misalkan dari universitas mana atau instansi mana. Kemudian jangan lupa untuk korespondensinya ya, email ditulis di sini. Bisa tiga-tiganya si penulis atau salah satu penulis saja. Oke, nah biasanya ini spasi tunggal ya teman-teman. Ini biasanya spasi tunggal gitu. Jadi jangan spasi 1,5 apalagi 2 gitu ya. Oke, kemudian nanti langsung tulis abstrak. Kalau di sini dia abstrak bahasa Inggris dulu teman-teman. Makanya dia itu tulisan abstrak dicetak tebal untuk judul abstraknya, kemudian baru abstrak bahasa Inggris pakai pakai huruf miring, cetak tebal dan miring itu untuk judul abstraknya. Kalau misalkan abstrak bahasa Inggrisnya jangan cetak tebal tapi hanya miring saja gitu. Kemudian baru langsung bahasa Indonesia di bawahnya. Jangan lupa untuk keywords gitu. Biasanya artikel ilmiah itu memaksimalkan 5 kata kunci gitu ya teman-teman. Lalu ada komanya gitu. Oke, jangan lupa tadi kata kunci itu merepresentasikan apa yang teman-teman memang teliti. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke pendahuluan. Nah, yang teman-teman lihat di sini, ini adalah template artikel di mana si jurnalnya itu minta untuk bentuk paragrafnya itu kolom, seperti koran, kayak seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, jadi gini. Tapi ada juga teman-teman template artikel yang memang dia penulisannya sama seperti penelitian, seperti tesis atau skripsi, yang memang paragrafnya seperti biasa aja gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini untuk pendahuluan ya, biasanya judul-judul pendahuluan, metode itu biasanya kapital semua.
Nah, teman-teman lihat untuk alinea sendiri ya, sama seperti kita mau bikin alinea atau paragraf, pasti dia menjorok dulu ke dalam seperti ini ya, setiap ganti paragraf. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa bagian pendahuluan yang tadi isinya latar belakang, kemudian ada apa lagi? Ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dijadikan semua satu di pendahuluan, itu panjangnya tuh hanya bisa memuat 15-20% isi artikel ilmiah tersebut. Jadi jangan panjang-panjang ya teman-teman gitu. Yang paling harus banyak adalah hasil dan pembahasan. Harus diingat seperti itu ya. Oke, jangan lupa eh, tidak boleh menggunakan gaya bahasa yang informal atau yang puitis, itu tidak boleh. Kemudian nih untuk metode ya, bagian metode menjelaskan tentang pendekatannya apa, objek yang diteliti apa, bagaimana cara mengambil data, menggunakan teori apa. Nah, ini juga hanya 10-15% dari total panjang naskah si artikel ilmiah. Jadi jangan panjang-panjang juga gitu ya. Karena kan kita harus dihasilkan pembahasan yang lebih panjang gitu. Oke, kemudian teman-teman, ini juga ya, seluruh bagian metode juga disajikan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf. Jadi tidak dalam bagian per bagian gitu. Oke? Kan kalau di penelitian skripsi atau tesis itu kan biasanya metode penelitian itu ini ya, bisa beberapa subbab atau apa, tapi ini cuma segini aja. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting dalam sebuah artikel ilmiah, yaitu hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, subjudulnya biasanya kan misalkan teman-teman rumusan masalahnya ada 2, berarti kan akan membahas tentang 2 variabel gitu ya. Maka teman-teman pasti akan menulis judulnya di sini, dan biasanya untuk artikel ilmiah itu tidak ada penomoran 1, 2 atau A, B, C, itu nggak ada. Jadi cukup di bawah sini dan jangan pakai kapital semua, hanya di depannya saja yang pakai kapital seperti ini ya. Oke, nah terus gimana kalau misalkan ada hasil penelitian yang dilengkapi dengan tabel dan gambar gitu ya. Perhatikan di sini, tabel dan gambar itu pasti harus ada judulnya gitu ya. Misalkan judul tabel di atas seperti ini. Kemudian untuk gambar seperti ini. Dan biasanya ukurannya itu akan lebih kecil. Biasanya rata-rata saya 10 ya teman-teman, dengan tidak ada spasinya. Jadi spasinya hanya 1 saja gitu. Oke, jadi setiap gambar tuh harus ditulisin seperti ini. Ada catatan di bawahnya, keterangan di bawah, dan kalau misalkan gambar ada 10, maka diurutkan. Ini gambar 1 misalkan, nanti ada gambar 2 sampai gambar 10 gitu ya. Berikut juga tabel. Jadi tabel tuh misalkan tabel 1 tentang apa, tabel 2 ini keterangannya apa. Seperti itu ya teman-teman, itu jangan lupa juga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada, sebelum terakhir ada simpulan dan saran gitu ya. Nah, ini juga cuma 5% doang ya dari total panjang naskah. Jangan retelling, jangan hanya mengulang apa yang sudah dibahas, tapi ini disimpulkan ya, beda ya mengulang dengan menyimpulkan. Oke, dan yang terakhir adalah apa? Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu sebenarnya di semua template artikel mintanya sih kalau bisa 5 tahun terakhir ya untuk sumber datanya gitu ya, atau jurnal atau artikel yang sedang dibaca atau buku kalau bisa 5 tahun terakhir gitu. Dan ini kalau di artikel ini dia mintanya APA edisi kelima. Tapi teman-teman sesuaikan lagi kira-kira artikel ilmiahnya itu mintanya daftar pustaka yang versi apa gitu. Nah, sebelum kita tutup sesi pada hari ini, teman-teman perlu ketahui juga, ini kira-kira tuh kalau misalkan teman-teman mau bikin artikel ilmiah, jurnal yang teman-teman tuju itu dia terindeks apa? Nah, apakah dia nasional seperti Sinta? Kalau Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6, dengan Sinta 1 tuh level tertingginya gitu ya, yang paling sulitnya untuk ditembus. Kemudian kalau indeks internasional itu ada namanya Scopus dari Q1 sampai Q4 gitu ya. Dengan Q1 itu adalah level tertingginya. Jadi teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu ini jurnalnya terindeks apa gitu ya. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian untuk sesi 14. Kita akan bertemu lagi di sesi 15. Terima kasih.